Halo Bapak. Kami persilahkan Romo. Selamat sore semua. Halo. Romo, Suara saya bisa didengar? suaranya kurang jelas. Bisa. Enggak jelas. Jelas. Sekarang sudah. Oke, saya share ininya dulu ya. Udah kelihatan ya? Sudah, Romo. Oke, baik. Selamat sore semua Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Saya akan mengantar kita dalam satu sesi permenungan. Saya diminta bicara 25 menit dengan tema, yaitu tema yang saya pikir hilang suaranya emang. Karena halo Ya Romo, kedengeran. Tadi ya, agak menggema, sekarang enggak Romo. Silakan. saya pikir ini satu tema yang menarik, yang baik karena Yesus memang dalam kehidupannya sungguh memperlihatkan dirinya sebagai sahabat dari kaum papa dan orang berdosa, dan ini juga panggilan kita untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Nah, saya ingin menunjuk kepada kita beberapa dasar biblis dari Yesus sebagai sahabat, dan saya memberi subtopik ini, Yesus sahabat di segala musim. Apapun situasi kita, apapun persoalan kita, dia hadir sebagai sahabat. Dalam Yohanes bab 15 ayat 5, itu di situ Yesus katakan, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Posisi subordinasi, atasan dan bawahan, itu seringkali menghalangi persahabatan. Dan Yesus itu menghapus subordinasi, dia menyejajarkan diri dengan manusia, sehingga dia hadir sebagai sahabat. Tidak ada kelihatan dia dominan, tapi dia hadir sebagai orang yang berjalan di sisi kita. Saya kira ini maksud dari Yohanes 15 ayat 15, itu bagaimana Yesus menempatkan diri dalam kerangka inkarnasi. Dia menghapus posisi subordinasinya dalam sejarah keselamatan. Lalu yang kedua dalam Amsal bab 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Dan saya kira ini satu keilahian, satu persahabatan ilahi, karena persahabatan yang manusiawi itu penuh perhitungan. Kita barangkali bersahabat dengan orang di waktu senang, gembira, sukses, tapi tidak ada ketika orang lain mengalami kesukaran. Tapi Yesus mendefinisikan diri sebagai sahabat yang menaruh kasih setiap waktu, dan dia menjadi saudara juga dalam kesukaran, terutama dalam kesukaran, saya kira. Karena itu, karena keyakinan dia adalah saudara kita dalam kesukaran, di saat mengalami kesukaran, lebih dekat orang yang bisa kita sampaikan dan lebih spontan itu kepada Tuhan, bukan kepada orang lain. Dan dalam Yesaya bab 46 ayat 4, itu satu kalimat yang sangat menarik menurut saya, yang mendefinisikan bagaimana Yesus itu sahabat di segala musim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai memutih rambutmu aku menggendong kamu. Satu luar biasa, satu ekspresi atau pernyataan persahabatan yang luar biasa. Sampai kita tua pun dia tetap sahabat kita. Masih bisa ya dengar? Romo, maaf slide-nya kok nggak berubah, Romo. Oh gitu ya? Mestinya slide kedua kan, Romo. Aduh, ini gimana caranya? Gini, Romo kirimin, ya itu sudah bisa kan? Ya, ya kirimin tapi kali ini belum tidak tampil full kalau begini. Kirimin ke saya aja, ke WA saya, Romo. Filenya, bisa?
Sabar. Saya Gebi, Romo. Kok nggak bisa ya? Saya yang nayangin. Sabar. Sabar ya. Ya sudah, saya tayang setengah aja. Ada kesulitan. Aduh. Belum ya. Kalau begini aja bisa ya? Mana? Tidak perlu ya? Itu yang Romo, yang sebelah kanan bawah itu kan ada slideshow kan, kanan bawah. Iya. Ya, itu dipencet, Romo. Ya, tapi nantinya jadi besar, dia nggak bisa kelihatan, nggak bisa putar. Apa, Romo? Kalau saya pakai slideshow begini, layar berikutnya nggak bisa maju. Bisa diklik aja pakai Romo, pakai mouse. Oke, Klik coba kita ini. lanjut dulu ya. Kalau ini bisa lihat ya? Ya, bisa lah, tidak apa-apa, Romo. Ya, jadi saya lanjutkan tadi. Ada beberapa kutipan kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul sahabat kita. Dalam Yohanes bab 15 ayat 15 dia katakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dengan begitu Yesus menghapus posisi subordinasi yang bisa menghalangi persahabatan. Lalu yang kedua dalam Amsal, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia kapan saja itu bisa menjadi sahabat, tidak saja dalam situasi-situasi syukur penuh sukacita, tapi terutama dalam kesukaran. Itu sebabnya kita lebih mudah mengucapkan suka duka kita, kesukaran kita, masalah, kemalangan, persoalan kita kepada Yesus, karena kita yakin dia adalah sahabat yang setia. Dan dalam Yohanes Yesaya 46 ayat 4 itu dia katakan dengan sangat bagus, sampai masa tuamu aku tetap dia. Artinya dia tidak berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan sampai memutih rambutmu, aku menggendong kamu. Jadi ini menurut saya sesuatu yang luar biasa dari ekspresi Yesus sebagai seorang sahabat. Nah, kalau Yesus mengatakan dia adalah sahabat, dia mestinya punya spiritualitas yang kuat sebagai seorang sahabat, yang bisa menjadi tempat di mana dia mengekspresikan secara real apa itu persahabatan. Saya coba menjelaskan dua spiritual Yesus yang Yesus miliki, yang menunjukkan bahwa dia benar-benar sahabat, yaitu mercy, belas kasih, dan compassion, bela rasa. Saya perlu membedakan dua kata ini karena seringkali orang menyamakan mercy dengan compassion. Kalau mercy itu lebih kepada belas kasih karena orang bersalah, karena orang berdosa, karena orang tidak mentaati perintah. Tapi compassion itu bela rasa, itu lebih kepada bagaimana Yesus membuka hatinya dan menolong orang yang dalam kesulitan. Kesulitan secara sosial, politik, ekonomi. Itu dua hal yang berbeda. Dan saya ingin lebih jauh menjelaskan dua istilah ini. Yang pertama itu mercy. Kalau kita baca kitab suci, bagaimana Yesus menunjukkan belas kasih kepada orang berdosa, kepada orang yang bersalah. Setiap orang yang bersalah, dia mencari dengan kerinduan yang begitu kuat.
Dan Yesus selalu mencari sampai menemukan. Di saat dia mencari, itu Yesus begitu serius, begitu total. Dia berani meninggalkan 99 yang tidak tersesat hanya untuk mencari satu yang tersesat. Ini satu logika yang berbeda dengan logika manusia. Kalau kita sebagai manusia, seringkali kita puas dengan jumlah yang banyak. Ah, sudahlah, satu pergi, satu hilang, nggak apa-apa. Yang penting saya pelihara, yang saya rawat yang 99 ini supaya tidak kemana-mana. Tapi Yesus beda. Semua orang dia cari, setiap orang dia cari secara pribadi sampai dia menemukan, sampai dia menggendong di pundaknya sendiri. Dan dia juga menunjukkan sikap pengampunan yang luar biasa. Mengampuni sampai 70 kali 7 kali. Itu satu hal yang menurut saya luar biasa. Dan mengapa Yesus lakukan itu? Karena dia mau merehabilitasi martabat orang berdosa. Dia tidak sekedar hanya menyampaikan maaf atau apa, tapi pengampunan, mercy yang Yesus tunjukkan itu sampai orang merasa bahwa martabatnya direhabilitasi. Martabat itu adalah putra terkasih. Kita semua adalah putra yang terkasih. Dosa membawa kita keluar dari martabat itu. Tapi dengan pengampunan yang luar biasa, Yesus merehabilitasi martabat kita sebagai putra terkasih. Mengapa dia lakukan itu? Karena engkau berharga di mata. Kita semua masing-masing, siapapun kita, keadaan kita, ekonomi kita, pendidikan kita, bentuk fisik kita, semua berharga di mata Tuhan. Kita adalah orang yang dia perjuangkan, masing-masing kita. Karena itu dia selalu mencari sampai menemukan, dia rela meninggalkan yang 99 tidak tersesat, dia mengampuni kita tanpa batas, dia merehabilitasi martabat kita, karena bagi dia, kita masing-masing berharga di matanya. Ini belas kasih, mercy yang Yesus tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu yang kedua, compassion, bela rasa. Saya ingin Bapak Ibu sekalian melihat ini, bela rasa atau compassion. Saya ambil dari kisah Good Samaritan. Itu satu contoh bagaimana Yesus mau tunjuk ini. Masih dengar ini? Saya connection instabil ini. Masih dengar? Dengar. Oke. Coba kita baca Good Samaritan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyirami dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lihat Bapak Ibu sekalian, compassion, bela rasa Yesus. Komplit, total, sampai habis. Dia tidak berhenti di terharu. Banyak sekali kita, kalau bela rasa, kita berhenti di terharu. Yesus tidak. Coba lihat Bapak Ibu sekalian, di ayat pendek ini, berapa tindakan Yesus lakukan ketika dia berbela rasa. Dia melihat orang itu. Dia tergerak hatinya. Dia membalut luka-lukanya. Menyiraminya dengan minyak dan anggur. Menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Membawanya ke tempat penginapan. Merawatnya. Lalu dia serahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Sambil berpesan, kalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini luar biasa. Bela rasa Yesus tunjukkan kepada orang-orang yang sedang sakit, orang sedang menderita, orang sedang dirampok. Satu komitmen jiwa yang begitu kuat. Satu hal yang menyatakan bahwa bela rasa Yesus itu begitu total. Tidak berhenti di sekedar terharu. Oh, ada ini. Tapi dia langsung bertindak. Dia langsung melakukan sesuatu. Ini bela rasa Yesus kepada kaum papa. Bapak Ibu sekalian, kita lihat bela rasa itu Yesus tunjukkan ketika dia berjalan keliling sambil berbuat baik. Gambar-gambar yang saya munculkan ini sebenarnya kisah dari kitab suci.
bagaimana Yesus dalam setiap perjalanannya selalu mengerjakan compassion, bela rasa. Lihat dia menyembuhkan perempuan yang perdarahan. Selama saya kira itu di cerita itu 12 tahun kalau saya tidak salah. Lalu dia mengampuni perempuan yang berdosa. Dia membangkitkan putri pemilik rumah ibadat yang mati. Dia menyelamatkan keluarga dan pesta perkawinan dari rasa malu karena kehabisan anggur. Dia menyembuhkan Bartimeus yang buta. Dan dia membangkitkan anak dari janda yang kehilangan anak tunggal. Ini satu-satu bukti komitmen Yesus. Dia tidak hanya bicara, dia tidak hanya mengatakan, tapi seperti dalam kisah si Good Samaritan, dia melakukan kasih, dia melakukan bela rasa dengan tangannya sendiri. Dia mengerjakan itu. Itu satu hal yang Yesus tunjukkan 2000 tahun yang lalu. Dan saya kira sampai hari ini dia masih bekerja dengan banyak cara. Saudara-saudara terkasih, saya ingin mengutip dua ayat yang menunjukkan bagaimana Yesus memperiakan sabda yang bersahabat. Baik terhadap orang berdosa dan kedua kepada orang yang penuh dengan beban, kepada kaum papa. Kita lihat dalam Yohanes bab 8 ayat 11. Kata-katanya begitu meneguhkan, begitu menguatkan, membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi orang berdosa. Dia katakan kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini kata-kata seorang sahabat. Ketika orang sedang dalam terpuruk, dihakimi oleh banyak orang, mau dirajam, dia menghampiri orang itu dan mengatakan, saya tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Lalu kata yang selalu kita jumpai dalam kitab suci itu ada di Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Saya kutip penggalan singkatnya. Itu dia katakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu coba bayangkan kita dalam situasi sulit, ya, dalam hidup penuh beban, dalam masalah, ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, tertindih oleh kesulitan ekonomi. Coba ucapkan kata-kata ini. Satu kata kalimat yang sangat membangkitkan kepercayaan diri. Kalau kita lagi terpuruk dan ada sahabat yang mau memeluk kita, yang mau mendengarkan kita, yang mau menghargai kita dalam situasi penderitaan, biasanya selalu meneguhkan. Ini seringkali ayat-ayat favorit yang kalau kita gunakan di saat-saat sedang terpuruk, coba gunakan kata ini. Kita akan merasakan bagaimana Yesus hadir sebagai sahabat dalam kesulitan kita. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kadang-kadang kalau kita dalam situasi kesulitan, kita kehilangan kata-kata untuk berdoa. Tapi kalau menggunakan kata-kata ini saja, mengulangi terus-menerus, kita merasa bahwa ada seseorang menemani kita di tengah situasi sulit. Dia sahabat kita. Dia Yesus, sahabat di segala musim. Bapak Ibu sekalian, ini Yesus ya. Yesus dengan segala keluar biasaannya, cinta yang luar biasa. Dia sudah menunjukkan komitmen sebagai sahabat yang begitu besar. Nah, kita bertanya diri kita sendiri. Bisakah kita menjadi sahabat? Sebagaimana yang Yesus sudah tunjukkan. Mungkin dan pasti kita tidak sama selevel dengan Yesus. Tapi paling kurang, hal-hal yang dia lakukan, kita bisa jadikan inspirasi bagi kehidupan kita di dalam kehidupan ini. Saya mau kasih contoh dua hal, yang satu positif dan yang satu negatif. Tentang mercy, saya kasih satu contoh yang sangat bagus untuk kita. Dan kita pun bisa lakukan kalau di dalam situasi di mana ada orang yang bersalah kepada kita. Saya kira kita mengenal foto ini ya. Ini percobaan pembunuhan terhadap Paus Yohanes Paulus II. Itu terjadi pada 13 Mei 1981. Orang itu adalah Mehmet Ali Akça, seorang residivis asal Turki, Muslim radikal.
pada tahun itu di Roma, di Vatikan, ketika Paus membuat audiensi terbuka dan mengelilingi rombongan peziarah dengan menggunakan jeep terbuka, dari jarak sangat dekat, Bapak Ibu bisa lihat di lingkaran itu dekat sekali. Itu Mehmet Ali Akca melepaskan tembakan ke arah Sri Paus. Itu seharusnya Paus harus mati di tempat. Tapi dia jatuh tersungkur dengan tubuh berlumuran darah. Lalu dia dilarikan ke rumah sakit dan para tentara Itali, Vatikan, mengamankan Mehmet Ali Akca. Dan waktu dia diwawancarai, dia bilang, Tuhan menyuruh saya membunuh Sri Paus. Ini kata-kata seorang radikalis. Nah, lalu banyak orang mengutuk Mehmet Ali Akca. Tapi tahun 1983, 2 tahun sesudah kejadian itu, sesudah Paus keluar dari rumah sakit dan kondisinya sudah lebih pulih, dia kemudian mengunjungi Mehmet Ali Akca di penjara. Lalu pengadilan sementara itu, sebelum Paus mengunjungi Mehmet, itu sudah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tapi karena Paus mengunjungi Mehmet dan memaafkan dia, kemudian pengadilan membebaskan Ali Akca dari hukuman seumur hidup, sehingga dia bebas pada tahun 2010. Nah, pada tanggal 27 Desember 2014, itu Ali Akca keluar dari penjara dan kemudian dia mengunjungi makam Sri Paus. Waktu dia dengar Paus sudah meninggal, dia kemudian mengunjungi makam Sri Paus, meletakkan mawar dan mencucurkan air mata. Ada satu berita, tapi saya kurang terlalu yakin sehingga saya tidak tayangkan, mengatakan orang ini kemudian bertobat menjadi Katolik, tapi berita itu tidak terlalu meyakinkan sehingga saya tidak memuat ini. Tapi coba lihat Bapak Ibu, ada satu gerak perubahan ketika orang diampuni. Amor vincit omnia, cinta membelenggu segala. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, ini sebenarnya kasih, pengampunan itu bisa membuat orang berubah kalau kita lakukan. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang benci sekali sama kita. Kita tahu dia membenci kita. Tapi kita pura-pura tidak tahu bahwa dia membenci kita. Tapi kita selalu berbuat baik kepada dia. Dia akan berubah. Kasih itu, pengampunan itu akan mengubah orang. Coba lihat Yesus terhadap Sakeus. Itu pendosa besar, penjahat luar biasa. Tapi Yesus menyapa dia. Dia orang yang dikutuk oleh seluruh dunia. Ketika Yesus datang, dia berada di atas pohon. Dia terkejut waktu Yesus menyapa dia dengan namanya. Dan Yesus mengampuni dia, memaafkan dia. Lihat pertobatan peralihan yang luar biasa. Tuhan hari ini juga setengah dari kekayaan akan berikan demi kerajaan Allah. Itu bagaimana kita bisa praktekkan itu dalam skala kecil ya. Misalnya mungkin di rumah dengan anak-anak atau di tempat kerja kita. Kalau ada orang kita rasa tidak beres atau dia tidak suka kita, tapi kita maafkan, dia akan berubah. Amarah kita itu akan membuat orang semakin jauh dari kita atau malah dia akan lebih jahat. Tapi kalau kasih yang kita tunjukkan, pengampunan yang kita tunjukkan, itu akan melemahkan, melembutkan, dan pelan-pelan orang bisa berubah, bisa bertobat. Nah, yang satu ini saya ada tentang mercy, tentang bela rasa. Saya mau tunjuk kita satu film pendek 1 menit barangkali untuk kita saksikan, lalu kita akan lihat bagaimana film ini mengajar kita tentang sesuatu. Sabar, saya putar. Nanti kita akan lihat, nonton dulu film ini baru saya katakan tentang bela rasa. Bapak Ibu sekalian, coba nonton film ini sebentar. Masih berputar. Loading. Sekali. Nah, ya. Coba Bapak Ibu saksikan film ini ya. Bisa lihat ya film? Enggak. Ya?
Enggak, Romo. Enggak bisa. Oh, udah. Saya lanjut saja. Baik, karena tidak bisa lihat, Bapak Ibu lihat ini tentang bela rasa. Sabar, sabar. Aduh, saya tutup dulu. Aduh, gimana? Oke. Bapak Ibu sekalian, itu lihat satu bagaimana ekspresi bela rasa yang kemudian menjadi ironi bagi kita. Ada seorang anak, ini di Cina, anak kecil ini, namanya Wang Yu. Dia bocah 2 tahun, ayah ibunya pedagang di salah satu pasar di Cina. Kemudian dia sekarat setelah ditabrak 2 kali. Jadi ada mobil box, dia bermain-main di tempat jualan bapak ibunya. Kemudian ada mobil box datang, lalu menginjak anak itu, menabrak anak itu, rodanya melindis Wang Yu, roda depan, kemudian diikuti oleh roda belakang. Lalu ada orang karena pasar itu dipenuhi dengan CCTV, jadi bisa kelihatan. Orang yang lewat itu ada 11 orang. Mereka lewat, mereka lihat, tapi mereka jalan terus. Satu orang bersepeda, jalan terus. Lalu begitu terus, melihat tapi tidak melakukan apapun. Nah, kemudian ada seorang bernama Shen Xianmei, itu seorang pemulung tua yang baru tiba dan langsung mengangkat tubuh Yu yang berlumuran darah, lalu membawa anak ini ke rumah sakit. Wang Yu dirawat selama 1 minggu dalam keadaan koma, tapi kemudian dia akhirnya meninggal. Nah, pertanyaan kita, mengapa ada belasan pejalan kaki, orang berkendaraan yang lewat di situ melihat, tapi mereka tidak mau tolong? Itu jawabannya karena ini. Karena hukum di Cina itu mengharuskan kalau kita melihat orang seperti Wang Yu, kita harus bantu dengan seluruh biaya pengobatan. Kalau kita membantu orang korban kecelakaan, kita harus membuat dia sampai sembuh dengan biaya kita sendiri. Itu membuat masyarakat menjadi apatis. Nah, saya mau katakan bahwa kadang-kadang bela rasa yang mau kita tunjukkan itu terhalang oleh hal-hal seperti ini. Kita tidak punya biaya atau ada aturan yang membuat kita menghindar dari upaya untuk berbela rasa menolong saudara kita yang sakit. Jadi, saudara-saudara sekalian, saya ingin sekali kita melihat ini. Sabar, saya matikan dulu ini. Sebagai 2 contoh bagaimana compassion yang si Paus Yohanes Paulus II tunjukkan dalam kehidupan kita, kita bisa praktekkan dengan cara-cara kita yang sederhana, dengan cara-cara yang kecil, di lingkup pergaulan kita yang kecil. Mercy bisa kita tunjukkan melalui maaf, pengampunan yang kita berikan kepada orang. Kalau kita mengampuni orang, kita membantu orang itu berubah. Dan yang kedua, bela rasa yang kita lakukan, meskipun apapun tantangan, apapun kesulitan, kita tetap berjuang. Kalau kita bisa lakukan, kita harus lakukan. Nah, apa perintah bagi kita kalau kita sudah melihat Yesus dan tantangan yang kita miliki dalam kehidupan kita setiap hari untuk bela rasa terhadap kaum papa dan orang berdosa? Yesus katakan kepada kita, inilah perintahku, yaitu bahwa supaya kamu saling mengasihi satu terhadap yang lain, sebagaimana saya telah mengasihi kamu. Kasih, tidak ada kasih yang lebih besar dari ini selain kasih dari seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Ini satu perintah yang Yesus tunjukkan kepada kita, yang Yesus mau kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita juga perlahan-lahan dibawa kepada komitmen kasih, komitmen persahabatan yang Yesus tunjukkan bagi kita. Waktunya sudah hampir 25 menit. Saya ingin mengutip 2 kalimat ini yang sangat baik sebagai inspirasi untuk kita hayati dalam kehidupan kita setiap hari. Ini saya kutip dari tulisan seseorang, tapi saya cari lagi orang ini siapa. Saya tidak dapat lagi, sehingga saya kutip saja ini. Saya masih sedang mencari penulisnya. Dia bilang begini, kebesaran kasih Allah itu tidak ada yang lebih jelas daripada keinginannya untuk menyatakan bahwa dia adalah sahabat kita. Kita menjadi sahabatnya. Jadi bagaimana Yesus
itu menunjukkan kasih yang lebih yang besar, kasih yang luar biasa, yang tidak lebih jelas daripada sikap dia untuk menjadikan kita sebagai sahabatnya. Dan yang kedua, bahwa kenyataan bahwa Allah menginginkan kita menjadi sahabatnya itu merupakan fakta yang sangat mengagumkan. Tetapi kita tidak bisa merespon ini hanya sebagai satu fakta yang menakjubkan. Kita juga mesti melakukan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu sekalian, saya kira ini satu permenungan singkat, permenungan pendek bagi kita semua untuk bagaimana membawa dua spirit itu, dua semangat dalam kehidupan kita setiap hari. Bela rasa, menjadi sahabat bagi orang sakit, bagi orang susah, orang sedang mengalami masalah berat, bagi orang berdosa dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada pilihan lain bagi kita untuk mengikuti Yesus dengan jalan menjadi sahabat. Kadang-kadang ada orang selain hanya telinga kita, waktu kita untuk mendengar, senyum kita untuk menyapa mereka. Jadi mungkin perlahan-lahan melalui kelompok doa atau kegiatan-kegiatan rohani yang kita hayati, kita pelan-pelan mempertajam karakter-karakter kita sebagai sahabat. Kadang-kadang doa, spiritualitas yang kita hayati tidak sampai membantu kita untuk mempertajam karakter kita sebagai seorang sahabat bagi orang lain. Mungkin perlahan-lahan kita mulai dengan komunitas-komunitas kecil kita untuk menjadi sahabat yang peka untuk mendengarkan, mau memberi waktu, bisa tersenyum kepada orang yang sedang dalam situasi sulit. Saya kira ini saja. Tadi Ibu Gaby katakan Romo nanti bicara kalau ada di paparan saya kembalikan ke. Terima kasih Romo dengan renungannya yang sangat membuat iman kita. Romo, mau ditayangkan itu videonya tadi itu Romo. Saya bisa nayangin Romo. Ya? Video emotion tadi itu mau ditayangin. Oh iya. Bentar. Kenapa? Saya kirim ya? Enggak usah Romo. Oh ya, oke. Ya, silakan. Halo.尤其是对我们的道德观念带来冲击。前天下午的5点半左右，佛山南海黄岐的广佛五经城里，一个2岁的小女孩月月在路上相继被2辆车撞倒，碾压过去。而之后的将近7分钟时间里，还有呼吸的月月就一直孤零零地躺在路边，10多个路人一次一次地走过，竟然都冷血地当作什么都没看见。监控录像显示，5点25分左右，右下角的月月走了出来，而画面上方则有一辆白色面包车。面包车在缓慢行驶中突然加速前进，车身直接撞倒月月，把她卷入车底。但之后司机却并没有下车，而是一踩油门跑了。这时后轮再次从月月身上碾过。而后面一位目击整个事件的路人却不屑一顾地从月月身边绕过，看都没看倒在地上的月月一眼。紧接着，经过的2个人都看到了倒在地上挣扎的月月，但都视而不见。这时，画面上方又出现了一台小货车。司机没有发现倒在地上的月月，再次从他身上碾过。而在之后的5分钟里，一共有10位路人从月月身边经过，但每个人竟然都只是看了看，却没有一个人伸出援手，哪怕打个报警电话。而月月也由本来还有动静，变得一动不动了。
在5点31分13秒的时候，画面上出现了一位捡垃圾的阿姨。她似乎发现了月月不对劲，走过去试图扶起月月，但月月就像扯线娃娃般瘫软。阿姨只好把月月从路中间挪到了安全点的路边上，然后向四周呼救。月月的妈妈听到呼喊后，赶紧到现场抱起了月月。从月月被撞到妈妈把她救起，途经的19人，只有最后那个捡垃圾的阿姨不是冷血。如果在月月被第1辆车撞倒后，经过的前3个人能把月月救起，她完全可以避免被第2辆车碾压。肇事司机的逃逸加上路人的无情，让2岁的月月躺在了重症监护的病床上。手术后的月Silakan Bu Mahendra. Terima kasih Romo atas renungannya. Semoga kita akan menjadi orang yang berbelas kasih dan penuh perhatian kepada sesama, khususnya bagi yang membutuhkan. Romo, sebelum ibadat kita ini kita tutup, mohon Romo memberikan doa penutup dan berkat penutup. Silakan Romo. Romo sudah nggak ada. Oh, Romonya sudah nggak ada? Oke, baik. Tadi ada pamit itu. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan doa penutup. Saya masuk lagi karena tadi saya keluar untuk mematikan itu. Yang terkasih. Oh ya. Marilah. Romo masuk. Romo. Sorry ya, saya agak. Yang terkasih, marilah kita berdoa penutup bersama-sama. Ya Yesus, Juru Selamatku, terima kasih atas segala rahmat yang Engkau limpahkan kepada lewat jalan salib ini. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Semoga Bunda Maria mendoakanku.